السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام الحافظ شمس الدين الشامي وإلى روح الإمام نجم الدين الغيطي وإلى روح الإمام أبي البركات الدردير وإلى روح الإمام السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Terus, rintangan di sepanjang hidup, di sepanjang jalan hidup. 5 hal yang selalu menggoda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Nah ini belum lagi Nabi kita sampai ke Baitul Maqdis, sudah dekat-dekat sampai. Nabi kita diuji dengan 5 macam halangan, yang juga halangan ini menguji kita juga sama. Ujiannya kepada Nabi dan juga kepada kita. Yang 5 macam ini. Yang pertama, penyeru Yahudi dari arah kanan. Wa bainama huwa yasiru idh da'ahu da'in an yaminih ya Muhammad unzurni as'alka falam yujibhu faqala ma hadha ya Jibril qala hadha da'i al-yahud ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. La tahawwadat ada lamnya. Terus dan seterusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan mendengar ada suara orang memanggil-manggil di sebelah kanannya. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya kepadamu. Baginda Nabi tidak menjawab panggilan orang tersebut. Baginda Nabi bertanya kepada Jibril, panggilan ini dari siapa wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah suara penyuruh agama Yahudi. Seandainya engkau menjawab panggilannya itu, niscaya umatmu akan condong hati kepada agama Yahudi. Untunglah Nabi kita tidak memperdulikan panggilan Yahudi. Jadi Yahudi ini Nabi kita saja diganggunya, untuk supaya Nabi kita cenderung hati kepadanya. Jadi begitulah pelajaran kepada kita. Rintangan dalam kita beribadah kepada Allah. Bermacam-macam Yahudi membuat percobaan kepada kita untuk memalingkan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadar, itu perencanaan Yahudi untuk menghilangkan keberagamaan di kalangan umat Islam dengan bermacam-macam rencana mereka. Mungkin fashion pakaian, cara berpakaian, cara hidup, cara berumah tangga, macam-macam. Itu mengikuti langkah-langkah Yahudi.
Mungkin kita sadar atau tidak sadar, banyak dalam kehidupan kita terikut-ikut Yahudi. Itu Nabi kita zaman dulu tidak menoleh kepada Yahudi. Seandainya Nabi kita menoleh, sudahlah umat Islam ini semua akan menjadi terikut-ikut dengan Yahudi. Contohnya lah, saya bertanya kepada Bapak ini ikhlas, coba jawab soalan saya. Kalau pengajian akbar seperti ini kita laksanakan jam 2 pagi, kira-kira Bapak Ibu datang nggak? Ini jawab ikhlas, jangan menjaga hati saya aja. Kira-kira pengajian seperti ada jadwalnya jam 2 pagi. Bapak Ibu kira-kira datang nggak? Ikhlas saja jawabnya. Ikhlas. Ya, kemungkinan penceramahnya juga nggak datang. Jam 2 pagi. Tapi kalau jam 2 pagi itu Piala Dunia, sanggup. Nah, itulah kata Dr. Muhammad Iqbal, penyair Pakistan yang terkenal. Umat Islam sekarang bukan tidak mengerti makna cinta, tetapi mereka tersalah mengalamatkan cinta. Bukan tidak tahu dicinta, tapi cinta itu salah alamat. Sepatutnya cinta itu dialamatkan kepada Muhammadu, tapi cinta mereka teralamat kepada Ronaldo. Salah alamat. Jadi kalau Ronaldo sanggup jam 2 pagi, tapi kalau untuk Muhammad istirahat nggak sanggup. Nggak ada cinta, ada cinta. Nah begitu. Ini contoh gangguan Yahudi. Di sebalik itu semuanya Yahudi bermain sebenarnya untuk menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi kita menjadi sibuk satu dunia dengan perencanaan Yahudi. Terikut-ikutlah kita dengan cara dan budaya orang-orang Yahudi. Di segi banyak macam lagi lah. Tapi syukurlah malam itu Nabi kita tidak menoleh kepada Yahudi. Nah, ini kan satu teguran kepada kita supaya jangan terikut-ikut budaya Yahudi. Terus 2. Penyeru Nasrani dari arah kiri. فبينما هو يسير إذ دعاه داع عن شماله يا محمد انظرني أسألك فلم يجبه فقال ما هذا يا جبريل قال هذا داع النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. Dan dalam masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, tiba-tiba baginda dipanggil oleh satu suara dari arah kirinya. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar kepadaku, aku mau bertanya kepadamu. Baginda tidak mempedulikan suara itu dan meneruskan perjalanannya. Baginda Nabi bertanya, apakah gerangan orang yang menyuruh itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah suara penyuruh agama Nasrani. Kalau seandainya engkau menjawab panggilannya, niscaya umatmu akan cenderung hati kepada mengikuti agama Nasrani. Sama dengan Yahudi tadi. Terus yang ketiga, perempuan berhias menggoda Nabi. Wa bainama huwa yasiru idh da'ahu bimra'atin idh huwa bimra'atin hasiratin an zira'aiha wa 'alayha min kulli zinah khalaqaha Allah ta'ala faqalat ya Muhammad unzurni as'alka falam yaltafit ilayha faqala man hadhihi ya Jibril qala tilka ad-dunya ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka ad-dunya 'ala al-akhirah. Dan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, tiba-tiba baginda disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian seksi, menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasan yang berkilauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ia memanggil Nabi, ya Muhammad, lihatlah sebentar kepadaku, aku mau bertanya kepadamu.
Baginda Nabi tidak menoleh dan tidak menjawab panggilannya. Baginda Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah perempuan itu wahai Jibril? Jibril berkata, itulah dunia yang mempesonakan. Seandainya engkau menyahut rayuannya, maka umatmu pasti akan memilih dunia daripada memilih akhirat. Jadi yang ketiga yang mengganggu perjalanan Nabi ialah dunia yang berhias-hias di hadapan Nabi. Tapi Nabi kita tidak menoleh. Jadi begitulah kita anak beribadat nih. Yahudi, Nasrani, dunia mengganggu perjalanan kita. Terus yang keempat lagi. Keempat, lelaki tua memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bi syaikhin yad'uuhu muntahiyan 'anit tariq yaqulu halumma ya Muhammad. Faqala Jibril bal sir ya Muhammad. Faqala man hadha ya Jibril? Qala hadha aduwwullah iblis arada an tamila ilayhi. Dan antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang memanggil-manggil baginda Nabi dari tepi sebatang jalan. Ia berkata, kesinilah sebentar wahai Muhammad. Maka Jibril memerintahkan Nabi, teruskanlah berjalan, jangan pedulikannya wahai Muhammad. Baginda Nabi bertanya, siapakah lelaki tua ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Ia ingin mempengaruhimu agar cenderung hatimu kepadanya. Yang keempat ini iblis. Terus dulu yang kelima. 5. Perempuan tua di pinggir jalan. Wasara fa idza huwa bi'ajuzin 'ala janibi at-tariq faqalat ya Muhammad unzurni as'alka falam yaltafit ilayha faqala man hadhihi ya Jibril qala innahu lam yabqa min 'umri ad-dunya illa ma baqiya min 'umri hadhihi al-'ajuz. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyik menikmati perjalanan Isra yang panjang itu, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar kepadaku, aku mau bertanya sesuatu kepadamu." Baginda Nabi tidak pun menoleh kepada perempuan itu, apalagi mau berbicara dengannya. Baginda Nabi bertanya, "Siapakah perempuan tua itu wahai Jibril?" Jibril berkata, sesungguhnya tidaklah tertinggal lagi dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur pada perempuan yang tua ini. Artinya yang terakhir ini perumpamaan umur dunia. Kan yang Nabi kita lihat perempuan itu sudah tua bungkuk. Ini umpama apa? Nabi kita bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, ini perumpamaan umur dunia. Di zaman Nabi dunia ini sudah tua bungkuk. Kalau sekarang ya sudah hampir sakaratul maut begitu. Sudah tua, sudah hampir kiamat. Artinya iqtarabatis sa'ah. Artinya umur dunia ini tidak lama lagi akan habis. Seperti contoh yang Nabi kita lihat, perumpamaan daripada seorang perempuan tua yang ada di tepi jalan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu muslimin muslimat, bagaimana rintangan-rintangan yang ada di jalan yang mengganggu untuk kita beribadat. Jadi kalau kita beribadat maunya ada guru yang membimbing kita. Kan malam itu, malam Isra Mi'raj, Nabi kita mulai dibedah oleh Jibril. Sampai dalam perjalanan dibimbing terus oleh Jibril, dinasihat oleh Jibril, diberikan pandangan-pandangan oleh Jibril. Dengan demikian Nabi kita selamat menuju Allah pada malam itu. Bagi kita yang berjalan kepada Allah pun perlu sebenarnya kepada guru yang membimbing kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, guru yang dapat memberikan pedoman dalam kita beribadah. Karena bila kita beribadah ini macam-macam gangguan. Coba Bapak Ibu lihat, jin ifrit, ya kan, Yahudi, Nasrani, dunia itu ini macam-macam mengganggu. Kalau Nabi kita tak bersama dengan Jibril pada malam itu, mungkin Nabi kita pun tak kesampaian. Nah, jadi kita yang nak sampai kepada Allah,
yang nak memasuki syurga Allah, bagusnya kita memiliki seorang guru yang boleh menegur kita, yang bisa membetulkan kita. Kalau kita tersalah, dia betulkan. Yang kita tidak mengerti, dia beritahu kepada kita. Itu baru kita dapat sampai kepada Allah. Kalau sendiri-sendiri saja begitu, mungkin akhirnya menjadi kawan kepada jin ifrit, menjadi kawan kepada Yahudi, menjadi kawan kepada dunia. Memang kerjanya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya jadi dukun. Tahu rahasia akik bagaimana? Karena jin ifrit kasih tahu ke dia. Gak kesampaian kepada Allah. Berzikir akhirnya jadi dukun. Nah ini, gak ada ustaz, gak ada syekh yang murabbi kepada dia. Jadi kita perlu sangat guru pembimbing dalam perjalanan kita kepada Allah. Walaupun itu tidak wajib, tapi bagus sekali kalau ada guru yang menasihati kita. Seperti mana pelajaran yang kita ambil daripada Isra Mi'raj ini. Jibril membawa Nabi sampai ke Al-Mustawa. Dipimpin Nabi kita sampai ke sana. Ada guru yang memimpin. Baru Nabi kita bisa sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru yang mursyid seperti ini di akhir zaman masih ada, bukan tidak ada, tapi mesti dicari. Barang yang mahal bukan datang sendiri, itu dicari. Seperti orang mendulang intan kan jauh mencarinya. Barang tuh mahal. Kalau yang murah berterak-terak di jalan nih karena ada harganya. Tapi kalau yang mahal itu dicari, dalam mencarinya. Mutiara di dalam laut. Sedikit di sini saya mau menerangkan fungsi guru yang mursyid, yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh berlaku di zaman sahabat Nabi, di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada seorang anak muda mau datang mengaji, mau datang belajar dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dia terlihat seorang perempuan yang cantik. Terpesona dia melihat perempuan. Ini gangguan mau mengaji, mau belajar. Dia terhenti di situ. Dia asyik melihat kecantikan perempuan itu. Akhirnya dia sadar. Terus pergi mengaji, belajar kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan pun waktu mengajar tidak lama beliau mengajar. Akhirnya Sayyidina Utsman menyebutkan, itulah dia, katanya mau mengaji, orangnya lihat perempuan begini. Satu persatu Utsman sebutkan yang dikerjain oleh anak muda itu. Wah, dia kata, dari mana Utsman ini tahu saya buat begini? Habis pengajian, dia datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bertanya, awahyun unzila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ada wahyu turun setelah Rasulullah meninggal dunia? Karena Bapak tahu semua apa yang saya buat tadi. Utsman menjawab, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takuti firasat orang yang beriman, karena dia memandang dengan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Itu contoh guru yang mursyid. Dia scan kita, dia tahu sudah apa yang ada dalam hati kita, ya, sehingga dia bisa memberikan kepada kita obat yang tepat. Kan contoh begitu dalam kehidupan Nabi pun. Banyak orang sahabat yang datang berbeda jawaban Nabi. Seorang datang, ya Rasulullah, ausini, beri nasihat kepada aku. Nabi kita menjawab,
dirikanlah sembahyang di awal waktu. Itu nasihat Nabi kepada orang yang bertanya tadi. Yang kedua datang lagi bertanya, ya Rasulullah, ausini, wasiati aku. Nabi kita bersabda, la taghdab, jangan engkau suka marah. Yang ketiga datang bertanya, Nabi kita menjawab, berbaktilah engkau kepada kedua ibu bapa engkau. Jadi lain-lain jawaban yang diberi oleh Nabi, karena Nabi kita memahami betul permasalahan dari orang yang datang ini. Misalnya orang yang datang ini, kalau dengan ibu bapaknya sudah bakti, nyumbang rajin, tapi sholat kesiangan, subuh kesiangan. Nah, orang yang begini Nabi kita nasihati, sholatlah engkau di awal waktu, karena yang lain sudah oke, sudah gak ada masalah. Yang kedua, sholat bagus, dengan ibu bapa bagus, nyumbang bagus, tapi cepat marah. Nah, kalau yang datang nih, Nabi kita nasihati, kamu jangan cepat marah. Kan cocok obat yang diberi oleh Nabi kepada pasien yang datang. Itu namanya dokter spesialis, orang yang pintar, guru yang mursyid. Seperti Utsman bin Affan tadi kan begitu. Nah, itulah yang dicari di akhir zaman ini, guru yang mursyid, yang dapat membimbing kita, karena dia dapat men-scan kita. Dia tahu sebenarnya apa yang kita perlukan. Seperti dokter yang pakar itu juga, spesialis jantung, spesialis kencing manis. Dia lihat muka kita aja dah tahu, wah ini kencing manisnya tambah ini. Wah, lihat muka aja dia tahu, karena dia ahli. Kan, oh ini nampak lebih sehat ini. Wah, dia bisa mengukur kita dengan keahlian dia dalam bidangnya. Nah, begitu yang dicari-cari di akhir zaman, guru yang dapat membimbing. Bagaimana perjalanan Nabi sepenuhnya dibimbing oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan pula beberapa babak daripada pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada halaman 66 kan, itu Nabi kita akan masuk ke Baitul Maqdis. Tinggal sedikit. Kita lanjutkan dulu beberapa pemandangan lagi yang Nabi kita saksikan sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Terus. Tambahan Imam Asy-Syami, bertemu dengan para nabi. Zada Syamiyu wa bainama huwa yasiru iz laqiyahu khalqun min khalqillah faqalu assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hashir. Faqala lahu Jibril urdudis salam faradda. Summa laqiyahum as-saniyah faqalu lahu misla dhalik. Summa laqiyahum as-salisah faqalu misla dhalik. Faqala man haula'i ya Jibril? Qala Ibrahim wa Musa wa Isa. Wa marra ala Musa wa huwa yusalli fi qabrihi indal kasibil ahmar tiwalun sabtun adamu ka'annahu min rijali shanu'ah wa huwa yaqulu bi raf'i sautihi akramtahu wa faddaltahu wa sallama alayhi faradda alayhi salam wa qala man hadha ma'aka ya Jibril? Qala hadha Ahmad. Faqala marhaban bin nabiyil arabiyyil ladzi nasaha li ummatihi wa da'a lahu bil barakah. Wa qala salli ummatikal yusra fasaru. Faqala ya Jibril man hadza? Qala hadza Musa bin Imran. Qala man yu'atib? Qala yu'atibu rabbahu. Qala wa yarfa'u sawtahu ala rabbih. Qala Jibril inna Allah ta'ala qad arafa lahu hiddatahu. Berkata, dan sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba baginda bertemu makhluk daripada makhluk ciptaan Allah. Lalu mereka berkata, salam sejahtera ke atasmu wahai orang yang akhir. Salam sejahtera ke atasmu wahai orang yang menghalau umat di mahsyar kelak. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi, jawablah salam mereka itu. Lalu baginda pun membalas salam mereka itu. Maksud mereka wahai akhir tuh Rasul yang terakhir gitu. Ya. Terus kemudian baginda bertemu kali yang kedua, lalu mereka pun mengucapkan salam seperti salam yang lalu.
Kemudian bertemu pula kali yang ketiga, lalu mereka pun berkata seperti itu juga. Baginda Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril berkata, mereka itu adalah Ibrahim, Musa dan Isa. Dan baginda Nabi melalui tempat Nabi Musa. Beliau sedang sembahyang di dalam kuburnya, di samping timbunan batu berwarna merah. Tinggi tubuh badannya, lurus rambutnya, putih kelabu kulitnya, seakan-akan beliau dari kalangan orang-orang Syanu'ah di Yaman. Dengan lantang Musa berkata, engkau telah memuliakannya, engkau telah melebihkannya. Lalu baginda memberi salam kepadanya. Musa pun menjawab salam. Musa berkata, siapakah ini yang bersamamu wahai Jibril? Jibril pun berkata, inilah Muhammad. Lalu Musa berkata, selamat datang seorang nabi berbangsa Arab yang senantiasa menasihati umatnya. Musa pun berdoa keberkatan untuk baginda Nabi SAW dan ia berkata, pintalah kemudahan buat umatmu. Kemudian Nabi serta Jibril meninggalkan Musa. Maka baginda berkata, wahai Jibril, siapakah orang itu tadi? Jibril pun berkata, dia adalah Musa bin Imran. Baginda bertanya lagi, dengan siapakah dia berbicara tadi? Jibril berkata, dia berbicara dengan Tuhannya. Baginda berkata, beliau melantangkan suaranya di hadapan Tuhan. Jibril berkata, sesungguhnya Allah sudah mengenal perwatakan Nabi Musa yang selalu begitu gaya bicaranya. Ya, baik. Jadi di sini Nabi kita bertemu dengan 3 orang Nabi yang khusus. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ini sangat penting artinya pertemuan Nabi kita dengan ketiga-tiga orang Nabi ini. Karena yang pertama kan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan Abul Anbiya, bapak kepada seluruh nabi-nabi setelah dia. Nabi Musa, nabi yang paling besar di kalangan orang-orang Yahudi. Nabi Isa, nabi kepada orang-orang Nasrani. Nah, ini sangat penting pertemuan kepada 3 ini. Karena baik orang Yahudi dan orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu orang kami. Ibrahim itu pendukung kami. Kan dalam Quran disebutkan, maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Jadi Nabi Ibrahim satu pribadi yang menjadi rebutan kepada 3 agama samawi. Orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu orang kami. Nasrani, Ibrahim itu orang kami. Kita juga orang Islam. Wa Ibrahimul Khalilu Abi. Kan begitu dalam talqin kan. Ibrahim Al-Khalil sebagai bapakku dalam agama. 3 membanggakan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim tadi bapak kepada nabi-nabi setelah beliau. Dan agama yang bagi Yahudi dan juga Nasrani dan juga Nabi kita Muhammad SAW itu setelah Nabi Ibrahim. Secara buktinya, kita orang Islam ini ada bukti bahwa kita memang beragama Nabi Ibrahim. Benar kita yang sebagai pewaris Nabi Ibrahim. Kita ada bukti. Bukan sekadar tanda tangan. Bukan sekadar cap jempol. Kita ada bukti bahwa kita adalah diakui oleh Nabi Ibrahim. Dicap dengan tapak kakinya. Itu yang makam Ibrahim yang ada di Mekah. Seperti sarang burung itu. Itu bukan kubur Nabi Ibrahim. Itu makam Ibrahim. Apa makna makam Ibrahim? Makam itu kan tempat dia berdiri. Ada satu batu. Di situ cuma tapak kaki Nabi Ibrahim mengesan kepada batu itu. Berlubang seperti besarnya kaki Nabi Ibrahim. Jadi kita ada bukti, bukan sekadar stempel. Kalau stempel berapa abad hancur. Tapi kita telah diakui oleh Nabi Ibrahim, dicap sidin dengan apa? Dengan tapak kaki. Itu yang ada di Mekah itu. Yang ada seperti sarang burung itu makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim itu kubur Ibrahim, tidak. Makam Nabi Ibrahim di Hebron. Di Hebron di Palestina. Di sana.
di Israel. Baik. Jadi orang yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Musa dan Nabi Isa. Yang jadi masalah pengikut Nabi Musa yang berkata dirinya sebagai pengikut Nabi Musa, tapi mereka sebenarnya begitu juga pengikut Nabi Isa yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Isa, tapi sebenarnya dia bukan mengikuti Nabi Isa. Nah, kita orang Islam ini yang benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dakwah para anbiya itu sama kepada tauhid, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihi salatu wasallam, semuanya adalah agama tauhid, bukan agama patung, bukan agama yang lain dari itu. Jadi agama tauhid saja. Karena itu perlu adanya pertemuan Nabi kita dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik, seterusnya. Wa marra ala syajaratin ka'anna samaraha as-sarahu tahtaha syaikhun wa iyaluhu fara'a masabiha wa dhaw'an faqala man hadha ya Jibril qala abuka Ibrahim fasallama alaihi salam wa qala man hadha ma'aka ya Jibril qala hadha ibnuka Ahmad faqala marhaban bin nabiyil arabiyil ummiyil ladzi ballagha risalata rabbih wa nasaha li ummati ya bunayya innaka lakin rabbakal laylah wa inna ummataka akhirul umam wa ad'afuha fa in istata'ta an takuna hajatuka aw julluha fi ummatika faf'al wa da'a lahu bil barakah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai sebatang pohon yang tinggi berbuah besar. Di bawah pohon itu ada seorang lelaki tua bersama keluarganya. Baginda Nabi melihat lampu-lampu yang terang benderang cahayanya. Maka baginda berkata, "Siapakah lelaki ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Beliau adalah ayahandamu Ibrahim alaihi salam." Maka baginda Nabi memberi salam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menjawab salam Nabi. Nabi Ibrahim berkata, "Siapakah lelaki ini yang bersamamu wahai Jibril?" Jibril berkata, Baginda adalah anakmu Ahmad." Lalu Nabi Ibrahim menyambut kedatangan Nabi dengan ungkapan, jadi Nabi kita tuh bernama Ahmad, bernama Muhammad, bernama Mahmud. Bahkan dalam kitab Dalailul Khairat, nama Nabi itu ada 200 nama. Nama yang hebat-hebat semuanya. Nama-nama yang menunjukkan atas ketinggian pangkat baginda Rasulullah SAW. Jadi kan masyhur dalam umat terdahulu nama Nabi itu Ahmad. Kalau di akhir zaman ya namanya Muhammad. Kan Nabi Isa mengatakan wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi apakah Ahmad atau Muhammad atau Mahmud itu adalah semuanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lalu Nabi Ibrahim menyambut kedatangan Nabi dengan ungkapan, "Selamat datang Nabi yang berbangsa Arab yang ummi, yang menyampaikan risalah Tuhannya dan menasihatkan umatnya." Semua ketiga-tiga Nabi, baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan, "Selamat datang Nabi yang berbangsa Arab." An-Nabiyul Arabi, Nabi daripada kalangan orang Arab. Karena kan baik Nabi Isa ataupun Nabi Musa, Nabi Harun kan, Nabi Sulaiman kan, Nabi Daud, itu semuanya berbangsa Israel, Bani Israel. Jadi mereka tuh merajut persaudaraan. Kan Ismail dengan Ishak kan bediang sanak, bersaudara. Jadi bangsa Arab dengan bangsa Israel ini sepupu sebenarnya. Kuitan bediang sanak, ya kan? Nah, cuma dan seterusnya. Artinya
tidak perlu kita berpecah belah, kita bersatu mengikuti ajaran nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kamu semua, wahai nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan sering disebutkan hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu orang yang cenderung kepada agama Islam, bukan orang yang syirik. Jadi ikuti milah Nabi Ibrahim. Itu ajaran yang menyatukan semua ajaran nabi-nabi. Jadi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan rasul. Coba kita percaya dengan Nabi Ibrahim, kita orang Islam. Percaya dengan Nabi Musa, percaya dengan Nabi Harun, percaya dengan Nabi Sulaiman, percaya dengan Nabi Daud, percaya dengan Nabi Isa. Dan orang-orang kita Islam pun ada yang namanya Daud, ada yang namanya Sulaiman, ada yang namanya Harun, ada yang namanya Musa, ada yang namanya Isa. Artinya kita orang Islam sangat toleran dengan orang lain. Sementara mereka enggak ada yang bernama Muhammad. Kenapa? Kita ini kan umat Nabi Muhammad, tapi nama-nama umat Nabi Muhammad kan nama Musa, nama Isa, nama Daud, nama Sulaiman. Kami mengakui kenabian mereka itu. Kenapa kamu tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Enggak ada di kalangan kamu yang bernama Muhammad. Jadi siapa yang fanatik itu? Kan begitu maksudnya tuh. Kita ini orang yang paling toleransi sebenarnya. Karena itu Isra Mi'raj ini itu memperkokohkan persaudaraan para nabi. Ini sebagai permulaan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Kan 2 tahun setelah Isra Mi'raj, Nabi kita akan hijrah ke Madinah, bertemu dengan orang Yahudi Ahlul Kitab, bertemu dengan orang Nasrani. Sepatutnya kita ini bersatu saja. Nabi kita kan sama, Ibrahim kemuncaknya. Kita ini semuanya bersepupuan aja, bakola. Ajarannya satu juga, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu sepatutnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, itu yang dirajut, itu yang diayamkan, supaya jangan wujud perselisihan antara umat ini semua, karena semuanya berasal daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus, wahai anak andaku yang tercinta, sesungguhnya engkau pada malam ini akan bertemu Tuhanmu. Tadi satu yang saya terlupa. Kan semua nabi-nabi mengatakan kepada Nabi kita Muhammad An-Nabiyul Arabi. Artinya tadi orang-orang Bani Israel mengakui adanya nabi daripada kalangan nabi daripada Bani Ismail ataupun daripada kalangan orang Arab. Dia begini, Nabi kita Muhammad ini kan satu-satunya nabi dari cucu Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Nabi-nabi yang lain semua daripada Nabi Ishak. Jadi ini yang menjadi iri hati mereka. Nabi-nabi sebelumnya semuanya Bani Israel. Kok Nabi yang terakhir Muhammad Bani Ismail? Lalu mereka tidak mau menerima. Kan mereka sudah banyak. Mereka menganggap juga Nabi terakhir nanti Nabi itu daripada kalangan Bani Israel, tapi nyatanya daripada Bani Ismail orang Arab. Kan dalam kitab Barzanji kalau kita baca, bagaimana Nabi kita itu dikatakan nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u habbaza iqdusu dadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Paham Lepian? Dalam kitab Barzanji Hamaziyah Imam Al-Busiri, kayak ini terjemahannya kurang lebih. Kalau di segi personalia kepengurusan apa-apa di dunia, ketua kan di atas, sekretaris terus, pembawahnya ini anggota ya. Ya kalau pak atasnya presiden, gubernur, bupati,
camat, lurah, RW, RT, rakyat biasa. Artinya kan dalam personalia kepengurusan yang atas itu paling hebat, ya kan? Yang di bawahnya nomor terakhir. Imam Al-Busiri berhujjah dalam qasidah tadi, Nabi Muhammad walaupun Nabi terakhir. Yang pertama kan Adam, Ibrahim, terus akhir Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang paling hebat, yang paling istimewa, walaupun terakhir. Mana buktinya? Lihat ahli kepada akik. Kalau pian mempunyai medalion, tahu medalion apa? Rantai. Ya kalau kakalong. Itu akik yang mahal tuh di bawah ke di atas andaknya. Nang miliaran tuh, akik naharat tuh. Apa? Jadi kita apa ngaranya tuh? Apa? Medalion ngaranya. Medalionnya tuh bandak di sini kah? Di atas kah? Atau di bawah? Justru yang di bawah tuh yang paling harat, bukan yang di atas. Oh, dipaling sidin. Nah, itu maksud daripada nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u habbaza iqdusudadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Engkau ya Rasulullah walaupun berada di ujung, di akhir, tapi engkau yang paling bernilai. Seperti medalion tadi, tidak berandak di panggulu sini lain, di bawah sini andaknya, paling bawah tapi paling istimewa. Nah itu, ya kan? Berandak di bawah. Kalau kita Pak RT ya paling bawah, paling rendah makamnya daripada presiden. Rupa-rupanya Pak RT lebih hebat daripada presiden. Begitu, di bawah. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj seperti persediaan pemikiran. Nabi kita akan hijrah ke Madinah supaya dapat diterima kehadiran Nabi oleh ahlul kitab, baik mereka itu Yahudi ataupun Nasrani, dan membayangkan kepada mereka bahwa agama ini semuanya adalah sama, datang daripada Nabi Ibrahim atau sebelumnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Terus sedikit lagi. Wahai anak-anakku yang tercinta, sesungguhnya engkau pada malam ini akan bertemu Tuhanmu, dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan terlemah. Maka seandainya engkau sanggup berbuat sesuatu untuk keperluan umatmu sepenuhnya atau sebahagiannya daripadanya, maka lakukanlah itu. Nabi Ibrahim pun mendoakan keberkatan buat Nabi Muhammad SAW. Itu pesanan Nabi Ibrahim. Wahai anak-anakku, malam ini baik-baik engkau berbicara, engkau akan bertemu dengan Tuhan engkau, biar umat engkau diuntungkan pada malam ini. Itu pesanan Nabi Ibrahim. Terus Fasara hatta atal wadi alladhi bil Madinah, yakni Baitul Maqdis, fa idza jahannam tankashifu an misli zarabi. Faqila ya Rasulullah, kaifa wajadtaha? Qala mislul hammah awil hamam. Intahat ziyadatu syami. Maka berlalu pergi baginda Nabi SAW sehingga sampai di suatu lembah yang luas di kota yang dituju, yakni kota Baitul Maqdis. Maka tiba-tiba ternampaklah oleh baginda Nabi di arah lembah itu lubang neraka jahanam yang terbentang luas seperti permadani yang terhampar. Maka baginda Nabi ditanya tentang wadi jahanam itu dengan pertanyaan. Wadi itu artinya lembah ya. Wadi jahanam artinya lembah jahanam. Bukan iwak wadi bahasa Banjar tuh lain betul wadi. Ya, terus. Maka baginda Nabi ditanya tentang wadi jahanam itu dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan mendapati keadaannya? Baginda menjawab, keadaannya seperti bara api yang sangat panas. Telah tamat tambahan Imam Asy-Syami. Baik. Ini sudah terakhir. Setelah ini lendeng burak depan Masjidil Aqsa. Ini terakhir. Kalau Bapak Ibu pergi ke Palestina dari arah Masjidil Aqsa, kita mau pergi ke selatan ke Baitul Laham dan ke Hebron, pergi ke sana,
kita mesti menyeberang satu jembatan. Orang Palestin mengenali jembatan itu berada di atas Wadi Jahannam, lembah Jahannam yang sangat dalam. Itu bahagian selatan daripada Masjidil Aqsa, arah ke kiblat, arah ke Mekah. Situ ada satu jembatan yang di bawah itu jurang yang bersangatan dalam, yang nggak tahu apa yang ada di situ. Sebenarnya itulah yang dikatakan Wadi Jahannam sebagai perumpamaan. Dan disitulah nanti umat Islam akan membunuh orang-orang Yahudi di akhir zaman. Lebih daripada 70.000 yang berpangkat-pangkat besar yang akan dimasukkan dalam lubang Wadi Jahannam itu. Jadi kita hari ini walaupun sedih hati melihat orang Palestin, tanah mereka dijajah, diambil oleh Yahudi. Yahudi daripada seluruh dunia berkumpul semua di Palestin, di sana membuat perumahan-perumahan di tanah yang mereka rampas daripada orang-orang Arab yang ada di Palestin. Bagusai bakumpulan sabarataan di situ, nyaman kami membunuh nanti sekalian aja, kadang alih lagi mencari kemana-mana gitu kan. Dan lubangnya sudah ada ganal tak siap di sana. Nah. Terus satu lagi, tiba lendeng lah. Tiba di Baitul Maqdis, kota suci ketiga umat Islam. وسار حتى أتى مدينة بيت المقدس ودخلها من بابها اليماني ثم نزل عن البراق وربطه بباب المسجد بالحلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية أن جبريل أتى الصخرة فوضع أصبعه فيها فخرقها وشد بها البراق. Dan telah berjalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah baginda di kota Baitul Maqdis, dan baginda masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang arah sebelah negeri Yaman. Artinya arah negeri Yaman, Yaman itu arah selatan dari Baitul Maqdis. Coba lihat Ka'bah. Ka'bah kita di Mekah itu ada rukun. Rukun itu bahasa Banjarnya buncu. Apa buncu itu apa? Penjuru. Kan ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, ada rukun Hajarul Aswad. Ini kalau meja nih seperti Ka'bah. Di sini Hijr Ismail. Di sini namanya rukun Iraqi. Di sini rukun Syami. Di sini rukun Yamani, dan di sini Hajarul Aswad. Artinya penjuru ini berbetulan dengan negeri Irak di sana. Ini berbetulan dengan negeri Syam. Itu yang Syamiyah juga di Mekah kan, sebelah sini. Kalau ini Yamani artinya kalau lurus tuh sampai ke negeri Yaman. Kalau ini rukun Hajarul Aswad namanya. Ya, posisi kita orang Indonesia ini menghadap ke arah kiblat nih. Arah kita menghadap ke Ka'bah itu antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Itu arah situ kita. Yang kita menghadap sekarang dari Asia Tenggara ini. Kalau orang yang dari Irak kan daripada arah sebelah sana. Nah, kita antara, kan bila kita sampai rukun Yamani kita sunat istilam juga. Dan sunatnya mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tapi kalau nggak menyapu, nggak usah mengucup tangan kan begitu. Bila sampai situ kita akan berkata Rabbana atina fid dunya hasanah kan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pun kalau yang berjalan tadi sudah berhenti di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Nah, situ arah kita dari Indonesia ini. Nah, Baitul Maqdis juga begitu, ada arah Yamani, arah selatan artinya. Kan Nabi kita datang dari Mekah, dari Madinah, kan arah selatan. Jadi lendengnya itu daripada arah selatan singgah ke Baitul Maqdis. Kemudian dikatakan Nabi kita mengikat buraknya di tempat di sana para anbiya mengikatkan kendaraan mereka.
Nabi-nabi zaman dulu ada mempunyai tempat parking khas. Seperti kita juga imam mesti buat parking khas. Kalau kada ada parking khas, orang penuh, nanti terlambat jadi imam, kan begitu. Dia mesti ada parking khas untuk imam dan sebagainya bagi memudahkan. Jadi untuk nabi-nabi di tepi Baitul Maqdis itu ada tempat parking khas. Mereka memarkingkan di sana kendaraan yang mereka naiki. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, i'qilha wa tawakkal." Wahai Muhammad, tambat dulu, jarat dulu borak kamu dan bertawakallah kepada Allah. Artinya berusaha dulu. Jangan difahamkan boraknya khusus untuk Nabi. Biar tidak ditambat, biar kada dijarat, kada apa-apa, kada buka. Jangan. Pian-pian mengaji, kunci sepeda motor dulu di luar, hanya masuk ke masjid. Itu pengajarannya. Jangan orang mengaji ini malaikat semua. Nanti hilang sepeda motor pian ya kalau. Jadi i'qilha wa tawakkal. Itu kan guru mursyid menasihati kepada Nabi, wahai Muhammad, jarat dulu, ikat dulu borak engkau, baru masuk ke masjid. Nabi kita pun ikat dulu borak itu. Itu kan begitu bersyariat, artinya kan diikat dulu rumah sebelum meninggalkannya, dikunci dulu, jangan sembarangan kan. Mana tahu nanti dimasuki oleh pencuri, kan begitu. Baik. Dan dikatakan juga dalam satu riwayat bahwa Jibril yang melobangi batu yang besar untuk di sana Nabi kita menambatkan boraknya. Berarti Nabi kita sudah sampai ke Baitul Maqdis, dan insya Allah kita sambung pengajiannya selepas asar nanti. Nabi SAW memasuki Masjidil Aqsa di Palestina dan beberapa program yang ada dalam Al-Masjidil Aqsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah.